Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di Gemar pada pagi hari ini gerakan membaca Alkitab rutin GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Anugerah Cabang Kemendung di hari Sabtu tanggal 17 Desember 2026. Terpujilah nama Tuhan, di awal tahun ini kita tetap semangat, tetap serius, tetap sungguh-sungguh di dalam gemar kita. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, gemar kita yaitu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Di situ dikisahkan di perikopnya di mana Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana Petrus dan Yohanes ini para rasul-rasul setelah menerima satu hal yang luar biasa. Ada kisah di mana setelah mereka melihat dari mana Yesus sudah disalib dan mereka menyaksikan bahwa Yesus dibangkitkan dan Yesus hidup, dan mereka juga para rasul juga saat itu murid-murid Yesus telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan di sana ada satu hal yang luar biasa di mana Petrus, para rasul, mulai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Satu kebutuhan yang sangat penting di dalam hidup kita manusia sesungguhnya, terlepas daripada yang lain, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang apapun juga. Tetapi sangat yang paling utama dalam kehidupan manusia yaitu tentang keselamatan hidup. Setelah kita mati, kita mau kemana? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Walaupun di sebagian orang mempercayai, menganggap kalau sudah mati ya sudah selesai. Tetapi di dalam iman Kristen kita percaya setelah kita mati ada satu kebangkitan, ada satu kehidupan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu para rasul menyampaikan kabar sukacita ini. Ada satu kabar keselamatan yang Rasul Petrus dan Yohanes sampaikan, sehingga mereka harus diperhadapkan di Mahkamah Agama. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita mau buka di dalam ayat yang ke-8. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari kisah ini. Begini bunyi firman Tuhan. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan penuh Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12 Bapak Ibu Saudara yang bisa kita highlight bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah Roh Kudus memenuhi Petrus begitu luar biasa, ada satu mujizat, ada sesuatu yang terjadi saat itu Bapak Ibu Saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan Petrus dengan keberaniannya, bukan karena keberanian secara dirinya, kekuatan dirinya, tidak, ada kuasa Roh Kudus yang menyampaikan Bapak Ibu Saudara, yang diberikan hikmat oleh kuasa Roh Kudus,
Di situ Petrus dengan lantangnya dia menyampaikan bahwa Yesus yang saat itu telah dibuang, yang dicaci maki, ternyata Yesus adalah Sang Juru Selamat yang hidup. Karena di situ di ayat 12 dikatakan tidak ada keselamatan di dalam kolong langit ini selain hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur mendapatkan satu keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari, satu hal yang sangat penting di sini, di saat kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita tidak bisa berhenti untuk keselamatan itu di dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, tiap-tiap orang-orang Kristen yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sampaikan kabar Injil ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun di saat kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyabarkan kabar baik, mungkin kita saat itu ditentang. Contoh Petrus ditentang oleh mahkamah agama. Ya, saat kita menyampaikan Injil Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan, mungkin kita dicaci maki, kita mungkin diejek. Tetapi percayalah, ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Ini menjadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menjadi satu tugas amanat agung yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita menyampaikan kepada saudara kita, suami, istri kita yang mungkin belum kenal Tuhan. Kita harus menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Mari, mungkin dengan cara apapun yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan, untuk saatnya kita bawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan selain daripada karakter hidup kita, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, perhatikan di ayat yang ke-13-nya selanjutnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes ini mereka semua tahu mereka hanya orang biasa. Dalam arti konteks tidak pandai, dalam mungkin tidak pandai secara teologi, tidak pandai secara apapun juga. Tetapi di situ mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui bahwa kita adalah pengikut Yesus. Yang hanya saja menjadi pertanyaannya, apakah kita saat menjadi pengikut Yesus kita sudah menangkan banyak jiwa dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, di saat itu Bapak Ibu Saudara, begitu banyak jiwa yang dimenangkan oleh Petrus dan Yohanes. Mari saat ini kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara di tahun ini membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimanapun upaya kita Bapak Ibu Saudara, lewat doa Bapak Ibu Saudara, cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada mujizat yang akan Tuhan lakukan di saat kita betul-betul sungguh-sungguh mencari jiwa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena di situ Bapak Ibu Saudara akan banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan. Karena di saat itu Bapak Ibu Saudara akan banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan dan mereka boleh diselamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Menyampaikan kabar sukacita, kebenaran, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita tidak boleh egois. Sekali lagi, mari, ada kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Kita mau sampaikan kepada dunia ini, tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kembali ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami bersyukur Tuhan,
Kami boleh mengenal Engkau, menjadi pengikut-Mu. Tapi satu hal yang sangat penting Tuhan, kami tidak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyampaikan Tuhan kabar keselamatan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, keselamatan itu menjadi hal yang utama daripada yang lain. Jamah hati kami Tuhan untuk mencari jiwa. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga banyak orang yang mengenal nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur. Inilah doa ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.